Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus kelas 8 SMP semester 1. Tetap semangat belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Materi yang kita bahas kali ini adalah menentukan persamaan garis lurus. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah kalian menyimak video, kalian diharapkan mampu yang pertama menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M, yang kedua menentukan persamaan garis melalui dua titik, dan yang ketiga menentukan persamaan garis jika diketahui grafiknya. Untuk menentukan persamaan garis lurus, yang pertama jika diketahui sebuah titik yang dilalui, dimisalkan titik yang dilalui adalah x1, y1 dengan gradiennya M, maka persamaan garis lurusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan M kali x dikurangi x1. Yang kedua, jika melalui dua titik, misalnya titiknya x1, y1 dan x2, y2, maka persamaannya adalah y kurangi y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x kurangi x1 dibagi x2 kurangi x1. Nah, untuk menghafalkannya ini ya, rumus ini mungkin kalian ini sepertinya kalau dihafalkan susah gitu ya. Menghafalkannya gampang, ini antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu kalau yang sebelah kiri adalah y semua, yang sebelah kanan x semua. Kemudian ini yang belakang ini ya, ini Y1, ini juga Y1. Kalau ini Y1, yang belakang sini juga X1 dan X1 semua. Kemudian yang ini Y dan ini Y2. Ini X, X2. Jadi mirip, hanya ini nanti yang sebelah kiri Y, yang sebelah kanan X. Kemudian jika diketahui grafiknya, kalau grafiknya seperti ini, diketahui titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y, misalnya memotong sumbu X di A, 0 dan di sumbu Y adalah 0, B, maka rumusnya X per A ditambah Y per B sama dengan 1, atau BX ditambah AY dikurangi AB sama dengan 0. Nah, pada video sebelumnya ya, sebelum gradien, kalian sudah membahas tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Ada dua bentuk umum yang sudah kita bahas. Yang pertama bentuknya Y sama dengan FX ditambah C, ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua adalah EX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi bedanya, ibu ulangi lagi, bentuk yang pertama Y-nya sudah terpisah dengan X-nya, pisah. Ini ya, ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian bentuk yang kedua, X dan Y-nya ini masih satu ruas dan bisa saja semuanya ada di dalam ruas kiri. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik 2, -3 dengan gradien 4. Nah, tadi kalian ingat bahwa rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Nah, M-nya adalah gradien ya, ini M-nya sama dengan 4. Kemudian X1-nya ini Y1. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah -3. Langsung kita masukkan ke sini. Y dan X-nya tidak perlu diganti. Jadi nanti Y dikurangi -3 sama dengan 4 kali X dikurangi 2. Sekali lagi, Y dan X-nya tidak diganti. Terus kita hitung ini. Y ditambah 3. Jadi kalau dikurangi negatif sama aja ditambah, ini kita kalikan, 4 kali X adalah 4X, 4 kali 2, ini 4 kali 2 adalah 8. Nah,
nanti kalian bisa membentuk menjadi persamaan seperti yang tadi, ada dua macam ya bentuk umum. Bisa dibentuk seperti ini, Y sama dengan 4X kurangi 8, maka 3-nya kita pindah ke sini, jadi Y sama dengan 4X dikurangi 11. Nah, ini bentuk pertama ya, bentuk yang pertama. Nanti menyesuaikan, kalau misalnya soal pilihan ganda kalian sesuaikan. Kalau bentuk yang kedua adalah Y, ini kita pindah ke ruas kiri semua, 4X nya menjadi dikurangi 4X, ini dikurangi 11 menjadi ditambah 11 sama dengan 0. Ini ada dua bentuk ya, bentuk pertama, bentuk kedua. Lanjut contoh yang kedua, tentukan persamaan garis melalui 0,3, ini X1 nya, ini Y1 dengan gradien negatif setengah, ini adalah M nya. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Ya, ini kalian tuliskan untuk membiasakan diri, nanti lama-lama menjadi hafal. Dikurangi 3 sama dengan M nya negatif setengah kali 0 dikurangi maaf, ini bukan 0 tapi X. X dikurangi 0 ya. Y dikurangi 3 sama dengan negatif setengah, ini kita kalikan ya, negatif setengah X, negatif setengah kali 0 adalah 0, nggak usah ditulis, sehingga nanti bisa kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan negatif setengah X, ini pindah ke sini menjadi ditambah 3. Apabila kalian menghendaki ya, misalnya di soal itu tidak ada pecahannya, bisa kita ubah menjadi tidak ada pecahannya dengan cara ini kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 2. Semua kedua ruas bisa dikalikan 2. Namun ini tadi sudah bisa ya, atau nanti kalau mau kita kalikan 2, maka menjadi 2Y sama dengan negatif 1X ditambah, ini 3 juga dikalikan 2 menjadi 6. Atau ini pindah ke sini menjadi 2Y ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, bentuk ini nanti X nya bisa ditaruh depan menjadi X ditambah 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Contoh yang ketiga, tentukan persamaan garis G. Ini garis G melalui 2,0 dan 0,4. Tadi kalau persamaannya seperti ini, maka rumusnya adalah ini A-nya ya. A, yang ini adalah B. Rumusnya tadi X per A ditambah Y per B sama dengan 1. Ini atau ya, atau kalian caranya bisa begini. Ya, ini Z nanti dengan 2 ya, dengan 2. Kemudian X-nya dengan 4. Jadi nanti Y kali 2 adalah 2Y kemudian X dengan 4 sama dengan ini 4 kali 2 hasilnya 8. Nah seperti ini. Kalau kita coba dengan ini tadi, X per A nya adalah 2 ditambah Y per 4 sama dengan 1. Sekarang kita kalikan dengan KPK penyebutnya yaitu 4. Kalau kita kalikan 4, ini 4X dibagi 2 adalah 2X. Kemudian ini
kalikan 4 hasilnya Y, sama dengan ini kalikan 4 hasilnya 4. Nah, kalian bandingkan ini ya, ini dengan ini apakah sama? Kelihatannya berbeda, tetapi kalau kita lihat ini 2Y ditambah 4X sama dengan 8, ini bentuk yang seperti ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Kalau kita bagi 2, ini Y ditambah 2X sama dengan 4. Nah, mungkin ada yang bilang lagi, oh ini masih beda ya. Nah, penjumlahan itu kan bersifat komutatif. Ini Y ditambah 2X dengan 2X ditambah Y itu kan sama. Nah, bandingkan ini sama ya. Kita lanjut dengan contoh yang keempat. Perhatikan gambar persamaan garis melalui titik A dan titik B. Ini titik A-nya. Kalau yang ini titik A-nya berarti negatif 5,3, kemudian titik B ini adalah 2,1. Nah, nanti kalian bisa menggunakan rumus yang pertama, yang sebelumnya ya, rumus yang melalui 2 titik, yaitu Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, dengan ini X1 nya negatif 5, kemudian Y1 nya adalah 3, X2 nya adalah 2, Y2 nya 1. Langsung kita masukkan ke rumus. Ini biar tidak keliru, tuliskan begini dulu. Y1 nya tadi 3, ini juga 3, Y2 nya adalah 1. X1 nya ini, X1 nya negatif 5, kemudian X2 nya adalah 2. Terus kita operasikan yang bisa dioperasikan, yaitu bawah ini 1 kurangi 3 adalah negatif 2, 2 dikurangi negatif 5 hasilnya 7. Ini kita tulis begini aja, ini X ditambah 5. Lalu kita kalikan ya, ini ke sini, ini ke sini. 7 kali Y kurang 3 sama dengan negatif 2 kali X ditambah 5. Terus kalikan biasa, 7Y kurangi 21 sama dengan negatif 2X dikurangi 10. Nah, berikutnya ini Ibu pindahkan ke sini karena tidak cukup. Kalau kertas kalian masih cukup, silahkan dilanjutkan. Ini kita pindahkan ke ruas kiri semua. Misalnya ini 7Y plus 2X dikurangi 21 ditambah 10 sama dengan 0. Jadi 7Y ditambah 2X ini kita hitung menjadi negatif 11 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaannya ya. Demikian pembahasan kita, sudah kita bahas 4 soal tentang menentukan persamaan garis lurus. Selamat memahami. Jika memang perlu diulangi, silakan kalian ulangi ya. Mana yang belum jelas diulangi lagi, putar ulang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar kalian tidak ketinggalan dengan video pembelajaran dari Bu Titin. Tetap semangat belajar, berlatih, dan insya Allah akan berprestasi. Sekian Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.